Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kebetulan habis liburan nih. Bagaimana liburan kalian? Menyenangkan bukan? Setengah-setengah, Bu. Kurang lama, Bu. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Bira akan mengecek kehadiran kalian. Mbak Nur Wahidah ada? Bu. Mbak Nuriska ada? Izin sakit, Bu. Mbak Asih? Hadir, Bu. Mbak Wulan? Hadir, Bu. Mas Supri? Hadir, Bu. Mbak Sasa? Hadir, Bu. Mbak Ulfa? Hadir, Bu. Mas Wahyu? Hadir, Bu. Mbak Winar? Hadir, Bu Guru. Mas Wiwin? Hadir, Bu. Mas Agus? Hadir, Bu. Mas Yono? Hadir. Mas Wahid? Hadir, Bu. Mas Fajar? Hadir, Bu. Nyong hadir. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berangkat semua ya ini ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, ya, Ya. Bu. Agar berlancarnya kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa bersama. Mas Agus. Ya, Bu. Ayo Mas Agus. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Waj'alni waj'alni minas sholihin. sholihin. Amin. Amin. Berdoa Amin ya robbal selesai. alamin. Jadi pentingnya berdoa adalah agar kita selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada negeri kita, mari kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Mbak Salas bisa dipimpin ya. Baik, Ibu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air tanpa di sana aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia Kebangsaan bangsa dan tanah air. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Salas. Siap. Nah, pertanyaan pada pagi hari ini adalah, pertama, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku atau bangsa lain? Nah, Bu. Pernah, Bu. Di mana kalian bertemu mereka? Di di pasar, tempat Bu. wisata. Di wisata, Bu. Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Apakah berkenalan? Nggak bisa bahasanya, Bu. Minta foto, Bu. Nah, coba sekarang sebutkan suku apa yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Jawa. Suku Sunda. Bugis. Suku Bugis Suku dan Madura, Bu. lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang saling menghargai dalam keragaman. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'arofu dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, menerapkan rasa saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Sekarang ada gambar nih, coba perhatikan bersama-sama ya. Yang pertama ada gambar apa? Coba diamati dulu. Gambar orang memakai pakaian macam-macam itu. Terus apa Pakaian lagi? adat itu. Pakaian adat, ya benar sekali. Nah, di sini ada berbagai macam adat Jawa, Dayak, dan lain sebagainya. Lalu yang ini menggambarkan tentang apa? Itu, Bu, yang gundul. Biksu itu agama apa ya? Nah, itu adalah agama Buddha. Lalu ada agama apa lagi di Indonesia? Itu yang baju merah itu dari Cina ya, Bu, ya? Keturunan Cina. Agamanya apa? Konghucu. Konghucu, ya benar. Nah, sudah pada pintar-pintar semua ya, Bu Mira lanjut, oke? Yang ini coba bisa dijelaskan gambar apa? Gambar bumi, Bu. Bumi dikelilingi oleh Etnis manusia. orang. Negara Etnis. lain, Bu. Ya, dari seluruh dunia ya. Nah, jadi di dunia ini juga banyak beragam suku dan bangsa.
Nah, keragaman adalah, coba Mas Wiwin. Keragaman adalah sunatullah yang artinya ketetapan Allah beserta isinya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan mulai dari fisik, kebudayaan, warna kulit. Maka dari itu kita harus mencontoh salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ar-Rahman. Sifat Allah yang Maha Pengasih kepada semua makhluknya dan kepada semua manusianya tanpa membeda-bedakan. Sudah, Bu? Ya, terima kasih buat Mas Wiwin yang sudah semangat membacakan presentasi. Pentingnya bagi kita melihat beragam hal seperti ras, warna kulit, bahasa, karena kita berada di kehidupan keragaman. Dari keragaman itulah yang pada akhirnya membuat kita termotivasi tinggi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Peta apa ini? Negara Indonesia, Bu. Peta Indonesia, Bu. ya. Nah, Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Majemuk itu adalah beberapa bangsa besar hidup di negeri kita, seperti keturunan Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Nah, negeri kita ini dihuni oleh ragam suku yang memiliki ciri khas unik, seperti pakaian, bahasa, makanan, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan Madura, dan lain-lain. Nah, agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, di Indonesia, mayoritas agamanya adalah Islam. Untuk apa sih Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ada yang sudah tahu tujuannya Allah menciptakan kita beraneka ragam? Saling mengenal, Bu. Ya, biar bisa membedakan, Bu. Agar kita saling mengenal ya, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Apakah ada pertanyaan? Tanya Bu, Bu mau tanya tadi apa yang dimaksud dengan sunatullah itu Bu? Nah, sunatullah itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul yang diterapkan Allah di Al-Quran. Hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. Jadi kita hidup di dunia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan lain? Saya Bu, toleransi itu apa ya Bu? Toleransi adalah menghargai pendapat atau pandangan orang lain. Lebih detailnya kita perhatikan pada materi berikut ini. Aktivitas kelompok yang grup pertama yaitu menjelaskan tentang suku dan agama oleh Mas Fajar, Mbak Nur, Mbak Rizka, Mbak Asih, dan Mbak Wulan. Boleh bergabung langsung ya. Ya, Bu. Mencari kursi sendiri-sendiri Ya, Bu. dan tempatnya sendiri. Yang grup kedua ada menjelaskan tentang suku dan agama. Ada Mas Yorno, Mas Supri, Mbak Sasa, Mbak Ulfa, sama Mas Wahyu. Terus yang grup ketiga ada menjelaskan ras yang ada di Indonesia. Kelompoknya yaitu Mas Agus, Mbak Winar, Mas Wiwin, Mas Wahid. Ya, boleh bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Kita sepakati berapa menit? 50 menit, Bu. 1 jam Bu Guru. 1 jam. Kebanyakan dong. Kalian emangnya nggak mau jajan? Mau. Nah, maka dari itu sebentar saja. Asal jawaban kalian tepat. Sepakati 20 menit ya. Baik, Oke, Bu. Bu. Baik, Oke. Bu. Bu Mira timer. Udah 15 menit. Udah selesai ya. Bisa kalian tampilkan hasil kerja kalian ke layar monitor. Kelompok Ya, 1. Bu. Kelompok Ya, 1 Bu. Pak Mas Fajar. Ibu. Bisa dibacakan oleh Mas Fajar. Ya, hasil dari kelompok 1 yakni suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah
suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang kelompok 2 ada ketuanya, Mas Yono. Silahkan presentasi. Ya Bu, saya mau membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Terbesar keempat adalah suku asal Sulawesi. Selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo, jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Terbesar kelima adalah suku Madura. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, Sama, Bu. tepat sekali. Terima kasih kelompok 2 atas apresiasinya. Selanjutnya kelompok 3 oleh Mas Agus. Coba disampaikan. Oh iya Bu, untuk kelompok 3 berdiskusi tentang keberagaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar, sebab di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan. Akibat dari kondisi kewilayahan, suku, bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Di sini ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri fisik. Dan asal-usul geografisnya, di sini keberagaman ras Indonesia disebabkan oleh budaya faktor seperti kedatangan bangsa asing, sejarah, penyebaran ras dunia, dan kondisi geografis Indonesia. Seperti itu Bu hasilnya, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Sangat dilanjut. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, coba perhatikan ada gambar lagi nih. Ada gambar apa ya? Saling berbagi, Bu. Saling berbagi. Nah, di situ itu intinya adalah mereka berbeda agama. Yang pink itu namanya Nadia, dia non-Muslim. Nah, sedangkan yang satu ada Maria. Nah, Maria itu adalah agama Islam. Lalu Nadia adalah agama non-Islam. Nah, mereka sedang belajar bersama. Lalu ibunya Nadia membawakan minum. Kenapa ya kok ibunya Nadia ini baik sekali? Kebetulan sedang hujan. Lalu Nadia meminjamkan payungnya kepada Maria. Harus saling menghargai, Bu, kalau berbeda agama. Saling menghargai, ya boleh. Kita dengan non-Muslim itu tidak boleh saling membeda-bedakan, tetap harus berkebaikan. Seperti itu ya, harus menyayangi satu sama lain. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi ia dikenal juga di agama-agama lain. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan mencintai kedamaian. Lanjut ya, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, di sini ada gambar lagi. Coba bacakan Mbak Winarsih, cakapannya tentang apa ya? Itu yang satu mau izin sholat, Bu. Ya, lalu Mungkin beda agama mungkin ya, Bu ya? beda agama itu mengajarkan kita tentang toleransi. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Fajar, bahwa sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Nah, toleransi itu diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, kita harus mengerti satu sama lain. Seperti itu. Nah, di saat Rasulullah masih hidup, terdapat kisah suatu hari di kaum musyrik Makkah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itu usul agar Nabi Muhammad mau mengikuti ajaran mereka selama setahun.
Nah, jika Nabi Muhammad mengikuti agama mereka, maka akan mendapat keuntungan. Begitu juga kaum musyrik akan mencoba agama Islam. Namun, karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama, tidak mungkin pula perbedaan-perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seorang yang ikhlas terhadap agamanya. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kesimpulan dari materi ini adalah, coba anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Bu Saya, Sasa Bu. mungkin? Oh ya, boleh. Kesimpulannya adalah Indonesia adalah negeri yang majemuk. Kenapa majemuk? Karena Indonesia itu terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa yang berbeda-beda, dan kita itu harus saling menghargai pada orang lain, Bu Guru. Jadi saling toleransi, Bu Guru. Ya, terima kasih ya, Mbak Sasa. Ya, Bu. Jawabannya sangat mengesankan sekali. Jadi kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai karena kita di dunia tidak hidup sendiri ya. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Nah, sunatullah tadi adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Nah, semoga kita dapat menerapkan pelajaran ini di kehidupan sehari-hari kita. Penjelasan besok yang akan datang yaitu kalian harus mempelajari tentang Asmaul Husna. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan setelah ini, mendeskripsikan gambar yang ada dicantumkan. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenaan. Bumbira akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.